Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran infrastruktur jaringan, pertemuan keempat. Bapak di sini ingin mencoba mempraktekkan apa yang kalian pelajari agar kalian punya gambaran. Ini fungsinya buat apa sih? Kita belajar ini seperti apa sih nanti di keadaan di lapangannya? Nah, di sini Bapak mau mensimulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini untuk mengetes jaringan, mengkonfigurasi jaringan. Jadi, kalian tidak perlu mempunyai alatnya. Kalau misalnya menggunakan aplikasi ini, kalian bisa langsung mencoba membuat denahnya dulu agar tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, di sini Bapak mau coba mempraktekkan apa? Kita mau coba mempraktekkan mengkonfigurasi VLAN yang kemarin kita sudah pelajari. Pengertian VLAN apa? Yaitu kan membagi segmentasi agar yang bagian satu dengan bagian lainnya itu tidak saling terhubung. Jadi dia tidak bisa mengirim data segala macam karena ya masalah keamanan data dan lainnya ya. Nah, di sini Bapak mau membagi dua saja VLAN-nya. Nah, sambil kita lanjut aja ya. Yang pertama, kita membutuhkan switch untuk men-settingnya. Kita butuh switch-nya untuk kita setting. Oh iya, oke kita masuk sini. Setelah itu kita butuh 2 PC saja. Kita butuh 4 PC, 2 PC. Nah, di sini rencananya Bapak pengennya siswa yang di sini adalah siswa TKJ, yang di sini adalah siswa AP. Nah, Bapak pengennya siswa yang TKJ ini tidak bisa terhubung ke siswa yang AP, tapi dia bisa terhubung ke siswa TKJ lainnya. Jadi dia bisa mengirim data, saling mengirim data tapi sesama jurusannya. Tidak bisa beda jurusan. Ya, balik lagi, fungsinya buat apa? Masalah keamanan data. Dan ini hanya contoh sederhana. Kan contoh pentingnya misalnya kayak kalian sudah bekerja segala macam kan ada bagian-bagian tertentu atau ada divisi-divisi tertentu yang tidak mau terhubung kan karena ada misalnya data-data penting segala macam. Nah, kita coba nih. Nah, yang pertama di dalam switch ini ada 24 port. Oke. Di dalam switch ini ada 24 port. Dia tidak boleh terhubung. Kalau misalnya terhubung akan membahayakan. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada tamu sedikit. Oke, yang tadi kan siswa TKJ, Bapak tidak mau siswa TKJ itu saling terhubung ke siswa AP. Jadi dia tidak bisa saling mengirim data. Nah, kalau misalnya di pekerjaan yang tadi Bapak bilang kalau saling divisi kan saling menjaga rahasianya lah. Ada rahasia-rahasia penting atau data-data perusahaan yang tidak boleh saling terhubung agar tidak ada kebocoran data kalau misalnya di perusahaan ya. Nah, di sini Bapak pengen nih, kalian bisa lihat dulu di switch ini ada 24 port. Nah, di sini dari port 1 sampai port 12, Bapak pengen itu untuk TKJ saja. Yang port 13 dengan port 24 itu khusus AP. Nah, cara ngehubunginnya seperti biasa, yang udah Bapak jelasin, yaitu kita menggunakan kabel strike. Kabel strike untuk yang lupa, kabel strike itu untuk apa? Untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Ini kan switch ini adalah perangkat jaringan, dan PC ini kan komputer atau perangkat yang untuk mengolah informasi ya. Kan berbeda tuh fungsinya. Nah, itu dihubungnya menggunakan strike. Kalau misalnya perangkatnya sama, misalnya perangkat jaringannya sama, itu baru menggunakan eh, apa? Menggunakan cross. Setelah itu, setelah itu kita coba menghubungkan yang AP. Nah, yang tadi Bapak bilang, AP itu kita menggunakan port dari 13. 13. Berarti di sini 14. Oke. Nah, setelah itu kita bikin IP-nya dulu. IP-nya kita mulai di sini 192.168 bahwa pengennya dimulai dari angka 2 untuk yang TKJ. Berarti kita lanjut aja langsung IP-nya itu 192.168.1.3. Untuk lebih Bapak kasih gambaran dikit kalau IP address itu apa? IP address itu alamat alamat sebuah komputer yang mengidentifikasi di mana tujuannya. Jadi nanti kalau misalnya jaringan itu sudah dibuat, dia bisa terhubung nih sesuai dengan tujuan yang di kita setting, kita konfigurasi. Sama seperti alamat rumah saja, kalau misalnya JNE atau Tiki ke rumah kalian kan, kalau misalnya kalian nggak tahu alamatnya kan bingung ya. Sama seperti ini. Oke? Untuk lebih lanjut bisa nanti pas praktek saja minggu depan ya. Oke, lanjut. Setelah itu yang AP ini kita mulai dari 13 saja. 1, 13.
Terus selanjutnya berarti kita lanjut ke selanjutnya yaitu 14. Oke. Setelah kalian sudah setting semua, baru nih kita setting-setting di switch-nya, konfigurasi menggunakan CLI, Command Line Interface, yaitu yang Bapak bilang kemarin, jadi semua perintah itu menggunakan ketikan, tidak bisa mencet seperti ini, close ini, terus seperti itu tidak bisa. Kita menggunakan ketikan dari awal sampai akhir. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu settingannya. Setelah itu kita config terminal. Oke, selanjutnya langsung saja di sini kita bagi segmen ya. Yang Bapak bilang kemarin, dalam membagi segmen itu kita harus tahu dulu untuk mengidentifikasi nih, untuk membedakan antara segmen satu dengan segmen lainnya, kita menggunakan VLAN ID. Nah, VLAN ID itu bisa dari yang Bapak bilang kemarin. Nah, kita coba VLAN 10. Terus kita namain biar gampang diolah dan kita tahu nih yang mana TKJ yang mana AP. Biar gampangnya kita samakan dengan ini aja, dengan siswa TKJ ya. Berarti siswa underscore TKJ. Nanti untuk nama komputernya bisa siswa TKJ 1 dan seterusnya. Oke? Oke, setelah itu sudah kita buat pilihan 10-nya yaitu namanya siswa underscore TKJ. Kita lanjut buat untuk yang AP, kita namakan siswa underscore AP. Oke, setelah itu langsung saja kita buat nih yang kemarin materinya juga sudah Bapak jelaskan, yaitu yang masalah range. Range-nya itu yang tadi yang Bapak bilang, untuk dari top port 1 sampai port 12 kita akan menghususkan untuk siswa TKJ. Sedangkan yang port 13 sampai 24 kita khususkan untuk siswa yang AP. Oke? Jadi pertama kita buat dulu range-nya TKJ. Range-nya kita panggil dulu, yaitu 0 garis miring 1 strip FA 0 garis miring 12. Oke, setelah itu kita switch port. Nah, switch port itu apa? Sudah Bapak jelaskan juga kemarin. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Setelah itu kita setting lagi. Nah, kita masukkan nih yang range tadi ke VLAN 10, yaitu khusus TKJ tadi. Setelah itu kita keluarkan, kita masuk lagi ke panggil lagi 13 FA 0 garis miring 24. Oke, setelah itu kita biasa kayak tadi sebelumnya kita akses, terus kita bikin yang VLAN 20 ya. Oke, setelah itu udah kita end-kan saja. Nah, konfigurasinya lagi di setting nih, orang ini berarti dia lagi proses. Nah, sekarang kita tes nih jaringannya. Yang pertama FA0 yang siswa TKJ dulu ke TKJ-nya bisa nggak ya? Coba. Tadi kan TKJ itu yang siswa TKJ itu 3 ya. Oke, kalau kita ping, oke bisa. Oke, tapi bagaimana jika kita ping ke siswa AP? Siswa AP tadi berapa? Siswa AP 13 di depan ya. Oke, kita buka, coba 14. Kita tes ya. Bagaimana hasilnya? Oke, kita lihat. Oke, request timeout. Request timeout menandakan siswa AP ini tidak bisa terhubung ke siswa TKJ walaupun dari hardware jaringan yang sama. Jadi masing-masing port yang tadi gua bilang 1 sampai 12 adalah TKJ, 13 sampai 24 itu adalah AP. Nah, ini hasilnya. Jadi yang kalian teori tadi, ini prakteknya seperti ini. Yang tiga tadi yang bawa praktekin yaitu kita membuat VLAN-nya gimana, kita membagi VLAN-nya seperti apa, membuat VLAN ID-nya gimana. Itu yang tadi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kemungkinan kalau misalnya kalian bekerja di network administrator, kalian bakal seperti ini, membangun VLAN. Fungsinya apa? Agar praktis. Jadi VLAN ini bisa satu hardware ini kalian bisa membagi banyak segmen. Jadi kalian tidak memerlukan hardware misalnya switch TKJ, switchnya satu, terus siswa AP, switchnya satu lagi, itu tidak perlu. Jadi cukup satu, bisa dibagi dua segmen. Oke, mungkin itu saja yang Bapak bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya agak terbata-bata dan terpotong-potong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.